Gimana hasil kameranya dari iPhone 15 Pro Max ini di resolusi yang paling tertingginya 4K 60 dan juga menggunakan mode ProRes Lock. Nah, kalau menurut gua secara hasil ini untuk kualitasnya udah mulai mendekati kualitas kamera DSLR. Meskipun kalau misalkan kita bicara keseluruhan, nggak mungkin bisa mengejar kualitas daripada kamera DSLR, khususnya untuk kamera telefotonya. Nah, kalau kita bicara kamera utamanya, ini kan udah banyak nih kamera HP yang sensornya bagus-bagus kayak sensor 1 inci dan juga udah digunakan oleh action cam kayak GoPro, Insta360 itu udah pakai sensor 1 inci. Tapi ini untuk kamera telefotonya 3 kali atau 5 kali zoom, gue merasa dengan focal length yang lebih besar itu membutuhkan bukaan yang lebih besar juga. Khususnya di kondisi yang minim cahaya ini lensa telenya masih berasa noise-nya. Dan itu susah banget ya buat di fix. Dan sekarang gue nggak mau ngasih pendapat sendiri, gue pengen nanya teman gue yaitu Indra Tech Life. Oke, jadi di sebelah gue sekarang udah ada Indra Tech Life. Ini baru pulang habis kondangan. Kondangan di mana, Dra? Acara dong UAG. Oh, Kita oke. seragam semua nih. Kita seragam ya. Halo Bang Fahmi, halo Druidland. Oke, jadi langsung aja gue pengen tanyain pendapatnya Indra soal Apple ProRes. Karena kan dia baru bikin kemarin tuh. Ya, Kalau nggak salah udah tayang videonya. udah tayang videonya di Waktu channelnya pas Bali ya. Indra. Menurut gue sih kalau untuk ngomongin ProRes Lock ya, kalau ProRes udah ada dari iPhone 14, tapi yang lock profile atau flat profile ini baru di seri 15 Pro dan Pro Max aja. Dan ini tentunya karena kan semakin banyak ya, makin kesini orang yang suka fotografi, videografi di smartphone, tentunya ini ngasih ruang atau fleksibilitas yang jauh lebih luas lagi biar videografer khususnya yang suka main color grading bisa ekspresiin lewat videonya. Dan tentunya buat yang awam pun juga gue pikir untuk beberapa tahun ke depan nggak usah khawatir. Kenapa? Karena siapa yang sangka di tahun sekarang ini lock profile atau flat profile udah masuk di smartphone yang bisa masuk ke saku celana lo. Gue sih yakin ya dalam 2 tahun 3 tahun ke depan bakal ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa langsung nge-convert dari lock profile ke LUT secara langsung gitu. Cerah gua. Sejauh ini kan baru ada LumaFusion doang gitu kan, LumaFusion lalu ada VN Editor juga. Cuman memang ini masih terlalu kompleks, nggak cuma kita apply efek segala macam gitu kan. Ya. Kalau di video kemarin gue masih menggunakan di Premiere, jadi ya masih menggunakan kita convert dulu dari LUT-nya ke Rec 709, kita delog dulu, abis itu baru masukin LUT sesuai dengan mood yang kita pengen di video itu. Itu intinya itu sih. Kayak misalnya gue lagi shot pantai nih, lagi panas terik. Gue pengen bikin agak sedikit mencekam atau agak-agak dingin cold. Itu bisa gue main-mainin gitu moodnya dalam video itu. Ya. Gitu. Jadi ya menurut gue untuk profile flat di sebuah smartphone untuk shoot video, walaupun ini segmented ya, nggak untuk semua orang karena banyak juga yang pengen langsung shoot, langsung jadi langsung upload gitu. Tapi setidaknya ada opsi kalau misalnya kalian mau bermain dengan color atau warna atau mood di video teman-teman dengan lock profile atau flat profile. Dan lagi nih saya tambahin, pas banget sekarang udah USB-C for the first time penggunaannya dan ini benar-benar combining yang bagus banget. Tinggal colok SSD eksternal atau converter ke SD card, kita bisa langsung directly simpen filenya itu di eksternalnya. Jadi internal nggak kesenggol sama sekali. Bahkan terakhir di LumaFusion katanya lu bisa edit project langsung file project itu dari SSD. Oh ya, ngomong-ngomong soal UAG, lu pakai casing yang apa nih? Karena ini hari terakhir gue lagi pakai Civilian yang belakangnya kayak gini. Gue suka karena depannya ada aksen oranye dan ini match dengan wallpaper gue. Dan ini adalah casing paling slim yang sejauh ini gue pakai karena gue gonta-ganti hari pertama. Slim yang UAG punya juga bukan? Iya, betul. Karena kan kalau gue pakai yang Monarch seperti ini di S23 Ultra. Monarch juga. Ini paling gagah lah. Gue hari kedua pakai Monarch, hari pertama Pathfinder. Ini adventure banget. Jadi pas ke Lavatur Merapi gue pakai yang ini. Iya. Gue ada juga yang ini. Ini adventure tapi lebih ramah di kantong dan gripnya enak. Lebih stylish lah ya. Lebih stylish. Oke, jadi segitu aja. Makasih buat Indra atas pendapatnya Terima kasih, soal sama-sama. Apple ProRes di iPhone 15 ProRes Lock. Pro. Nah, itu dia tadi pendapat dari Indra Tech Life mengenai iPhone 15 Pro Max perekaman videonya yang menggunakan ProRes Lock. Nah, sekarang gue jelasin sedikit ya. Kita mengambil footage-nya ini semuanya di Yogyakarta. Nah, di sini kita tuh jalan bareng sama UAG Indonesia. Ini benar-benar disponsorin sama UAG.
casingnya sendiri, ini casing yang sangat-sangat masuk ya untuk acara kali ini karena kita bener-bener ngerasain adventure. Nah, gue ngerasa device yang gue gunakan ini jadi aman ya karena menggunakan casing yang kuat seperti ini. Nah, di hari pertama aja kita langsung diajakin ke pantai Parangtritis. Nah, di situ di Gumuk Pasir tepatnya kita ngetes nih kemampuan low light kamera dari iPhone 15 Pro Max. Berikutnya kita langsung diajakin untuk lavatur ke Gunung Merapi. Nah, di situ tuh ngerasain banget kita naik jeep dengan trek yang sangat-sangat terjal dan juga kita sampai ke bunker Kali Adem namanya. Nah, di situ kita ngambil momen untuk merekam video, memotret. Nah, yang paling ekstrim adalah pada saat kita tuh diajakin naik jeep, itu kebut-kebutan, terus masuk ke kubangan air, jalanannya terjal, batu-batuan. Itu tuh, wah gila, ngeri banget. Ditambah lagi tuh supirnya ngajakin muter itu sampai mobil jeepnya tuh miring-miring. Asli, serem banget. Tapi serunya tuh dapat karena sesuai sama temanya nih. Ini temanya adalah UAG yang adventure banget. Hari berikutnya kita sunrise ke Puntuk Setumbu namanya. Nah, sayangnya di sini tuh kita udah naik tangga capek-capek, pas sampai ke atas ternyata awan semua cuy. Nggak kelihatan Gunung Merbabu sama Merapinya. Tapi di situ kita bisa foto-foto Borobudur menggunakan lensa telefotonya dari iPhone 15 Pro Max. Nah, malamnya kita jalan-jalan ke Malioboro. Di situ kita ngetes sedikit-sedikit ya street fotografi dan juga gua ngetes foto long exposure di Tugu Jogja. Itu keren banget. Hari terakhir, gue masih penasaran sama sunrise. Jadi ini tempat yang pengen gue datengin, namanya Kedung Kayang. Nah, di sini tuh ada air terjun dengan latar belakangnya itu pemandangan dari Gunung Merapi. Sayangnya, karena kita datang di bulan November, ini masih musim hujan, jadi gunungnya nggak kelihatan, tapi air terjunnya kelihatan. Nah, di sini kita ada sedikit ngambil footage menggunakan iPhone 15 Pro Max di ProRes Log-nya juga. Sama kita foto-foto lah di sini karena tempatnya tuh memang epic banget. Oke, segitu aja video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa kasih komentar, kasih jempolnya, share ke teman-teman kalian. Dan juga gue pengen ngucapin terima kasih buat UAG Indonesia yang udah ngajakin kita ke Jogja ini jalan-jalan adventure sambil ngetes kemampuan iPhone 15 Pro Max dan ketahanan dari casing UAG ini. Memang adventure banget. UAG Jogja!